Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Kembali jumpa dengan saya di sesi ketiga, akuntansi keuangan menengah 1 dengan topik bahasan akuntansi persediaan. Dan kita sudah sampai di penghujung sesi, yaitu akan membahas presentation and analysis, bagaimana persediaan itu disajikan maupun diungkapkan di dalam laporan posisi keuangan, termasuk bagaimana cara kita menganalisis informasi yang berkaitan dengan angka-angka persediaan yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyajikan persediaan? Tentu saja disajikan sebagai aset lancar, kan gitu ya. Nah, beberapa pengungkapan penting yang perlu ditulis di dalam notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan adalah ini ya. Bagaimana kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan? Apakah perusahaan itu mengadopsi perhitungan cost berdasarkan weighted average atau berdasarkan FIFO? Jadi harus jelas di sana metode mana yang dipilih, ya. Kemudian carrying amount ya, nilai terbawa di buku inventaris itu termasuk klasifikasinya, ya, apakah dia masuk merchandise ya, barang dagang, apakah termasuk production supplies, raw materials, work in process dan sebagainya, harus clear barang itu tuh klasifikasi persediaannya apa, gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengungkapkan nilai inventory yang disajikan berdasarkan fair value less cost to sell atau NRV ya. Inventory mana ketika disajikan pakai NRV, nanti seperti apa nilainya ya. Kemudian jumlah inventory yang diakui sebagai expense, artinya inventory yang menjadi COGS, jadi inventory terjual. Juga beberapa jumlah ada write down, penurunan inventory, diakui sebagai expense di periode ditemukannya itu ya, expense, atau jumlah yang reversal, yang balik, yang kembali di tahun berikutnya ya, diakui ketika sebelumnya ada reduction, kemudian dia akan kembali naik di tahun berikutnya. Harus diungkapkan. Lalu situasi dan kondisi yang menyebabkan reversal dari write down inventories. Jadi kondisi apa sih yang menyebabkan perusahaan akhirnya harus menyajikan itu sebesar NRV, karena NRV-nya lebih rendah daripada cost. Tentu informasi ini penting buat pengambil keputusan agar melihat nanti strategi harganya gimana di kemudian hari, gitu ya. Dan juga kita perlu mengungkapkan kalau ada sebagian dari inventory kita yang dijadikan sebagai jaminan, ya. Nah, ini beberapa analisis yang bisa kita lakukan, yaitu biasanya kalau inventory terkait dengan dua parameter ini ya, inventory turnover atau average days to sell the inventory ya. Inventory turnover itu tingkat perputaran persediaan, nanti persediaan itu berapa kali ya keluar perusahaan akhirnya berapa kali terjual gitu ya. Kalau average days itu berapa hari sekali perusahaan itu terjual. Ini jadi dua rasio ini saling terkait ya. Nah, contoh di sini perusahaan itu melaporkan ada inventory awalnya 372, inventory akhirnya 263, COGS-nya 1319. Bagaimana kita menghitung inventory turnover? Berarti tinggal COGS dibagi average inventory. Apa itu average inventory? Inventory awal ditambah inventory akhir dibagi 2, itulah rata-rata ya. Ya, di sini kita dapetin inventory turnover-nya ada 3,59 kali. Angka ini maknanya apa? 3,59 kali. Ya, berarti dalam satu tahun itu kira-kira barang itu terjual sebanyak 3,5 kali gitu ya. Nah, nanti kalau kita pengen tahu itu bagus atau tidak dibandingkan dengan industrinya. Di industrinya yang sejenis dengan perusahaan ini kira-kira inventory turnover-nya gimana? Lebih cepat atau lebih lambat daripada kita gitu. Selain inventory, kita juga bisa menghitung, selain inventory turnover, kita bisa menghitung average days to sell, berapa rata-rata inventory itu bisa dijual dalam hitungan hari gitu ya. Jadi kalau ketahuan tadi inventory turnover-nya ada 3,59, berarti average days to sell adalah tinggal 365 bagi 3,59. Jadi dia akan laku setiap 101,7 hari. Oh, juga ya. 3 bulan lebih. Oke. Nah, ini beberapa catatan penting bagaimana
similarities and differences, persamaan dan perbedaan antara FASB maupun FRS ya. Jadi secara umum banyak kesamaan kita sebenarnya dengan FASB, hanya saja memang kalau di FRS itu melarang penggunaan LIFO sebagai cost flow assumption, sedangkan di FASB kan masih memperkenankan adanya LIFO gitu. Nah, ini persamaannya lagi sebenarnya baik US GAAP ya, FASB maupun FRS itu sama-sama menerapkan historical cost di awalnya ya, kemudian mengevaluasi apakah NRV-nya lebih rendah daripada cost. Jadi sebenarnya sama ya. Kita sajikan pertama sebagai historical cost dulu, baru di akhir tahun melakukan evaluasi. Oke, kemudian prinsip siapa yang memiliki barang ya, ketika goods in transit, consigned good, and special sales agreement itu sama antara US GAAP dengan FRS. Itu sudah kita pelajari kemarin ya, ketika ada good in transit, good consignment good gitu ya. Itu gimana treatmentnya, sama antara Amerika dengan FRS. Nah, perbedaannya apa? Kalau US GAAP itu biasanya menyajikan guideline yang sangat rigid terkait dengan inventory accounting. Ya. Sementara kalau FRS itu lebih banyak ke principle base, tidak terlalu banyak ngatur. Diserahkan pada judgment manajemen masing-masing perusahaan. Tadi ini udah ya, bahwa US GAAP itu boleh pakai LIFO, sementara kita hanya pakai FIFO dan average gitu ya. Nah, ini cara mendefinisikan sedikit beda ya. Kalau US GAAP mendefinisikan market itu ada sebagai replacement cost. Ya, replacement cost terkait dengan constraint net reserve value dan net reserve value less normal markup ya. Sementara FRS mendefinisikan market sebagai net reserve value dan does not use a selling for ini ya. Jadi bagaimana FRS maupun US GAAP mendefinisikan pasar sedikit beda ya. Kalau US GAAP mendefinisikan pasar itu sebagai replacement cost-nya. Artinya saat ini kalau kita membeli barang sejenis itu harganya berapa? Itulah replacement cost. Tapi kalau FRS lebih ke arah net reserve value. Jadi barang ini kalau saya jual itu laku berapa dan perlu biaya berapa? Itulah namanya net reserve value. Jadi sedikit beda ya. Kalau yang GAAP tadi itu market ya, kalau saya mau beli barang sejenis itu kira-kira saya ngeluarin duit berapa. Jadi dari sisi buyernya gitu ya. Tapi kalau ini dari sisi seller, ya saya mau jual nih. Kalau saya jual itu akan dikurangi biaya berapa-berapa. Itu net reserve value. Itu yang akan saya akui sebagai nilai akhir di persediaan. Nah, kalau di GAAP, kalau adanya write down under the lower cost ini ya, lockup ini ya, maka setiap harga barunya itu dianggap sebagai biaya gitu, tidak settle, ya. Jadi cost-nya akan turun terus, berubah-ubah terus itu ya. Dan mereka juga tidak mengenal adanya reverse seperti hanya di FRS. Kalau di FRS kan ada reverse gitu ya. Oke, demikian ya Mas, Mbak. Itu yang penting. Jangan lupa habis ini kita latihan mengerjakan soal-soal yang ada di RPS. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya untuk membahas akuntansi keuangan menengah 1. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.